tinggal bumbongnya yang baru. Mulai ngapalin Kotoba. Ya, ya, bagus. Nah, justru itu yang pengen saya omongin, ya. Kenapa saya tadi ngomong gitu? Karena emang mau nyuruh ngapalin Kotoba, ya. Apalagi ya kita udah mulai masuk ke tata bahasa kan, nanti kita masuk lagi tata bahasanya, babnya lanjut bab 2, bab 3, dan seterusnya sampai bab 7 kalau di kelas gratis. Itu kosakatanya harus hafal gitu, dan makin nambah bab, otomatis kosakata tuh makin nambah. Jadi kalau sensei pas ngajar di LPK itu, sensei kan ngajar di LPK juga ya, itu tiap pertemuan itu ada kuis. Yang kuisnya itu tujuannya buat ngecek hafalan kosakatanya. Contoh kuisnya itu seperti ini. Oke, apa yang kalian lihat di layar? Ko Kotoba, daftar Kotoba. Iya, benar. Nah, kelihatannya seperti daftar khotbah. Sebenarnya daftar soal kuis ya. Ini kuis. Ini di atasnya judulnya ada kuis dari Ikai, artinya kuis bab satu. Terus saya punya stok kuis banyak seperti ini. Nah, ini kalau di LPK itu tiap hari saya jadikan kuis harian. Tiap hari itu pasti ada kuis kosakata seperti ini karena iya, benar. Kosakata itu yang rasanya lebih penting untuk dihafalin ketimbang ngapalin bumpo lah. Bumpo mah paling kemarin kita belajar bumpo berapa sih? Paling cuma 6 poin doang kan. Wades, mo, terus k buat nanya, terus jari maseng yang artinya bukan, terus apalagi itu, nggak banyak lah pokoknya. 6 kalau nggak salah. Cuman kosakatanya banyak gitu. Jadi yang lebih kita struggle untuk ngapalin itu kosakatanya. Jadi kalau di LPK tiap hari saya pasti ngadain kuis kosakata kayak gini. Nah ini yang ini BAM tuh nomor Indonesia gue itu bahasa Indonesia, Nihongo itu bahasa Jepang. Jadi kalau kita lihat re itu contoh, tugasnya ngartiin ke bahasa Jepang. Soalnya misalnya umur berapa. Nah kadang-kadang ada tulisan kecilnya maksudnya buat konteks gitu ya, buat penjelas soal maksudnya yang mana nih gitu kan. Umur berapa nih, ada yang bentuk biasa, bentuk sopan, terus dua-duanya ya, terus dua-duanya, nggak bisa cuma satu. Soalnya kayak gini, tulis jawabannya nansai. Suruh terus dua-duanya berarti oikutsunya juga ditulis. Nah ini nanti juga berarti isi jawabannya bahasa Jepangnya apa gitu. Saya pengen begitu juga nanti di sini, di kelas kita. Cuman karena kita kelasnya online, otomatis ngoreksinya lebih ke kesadaran diri sendiri sih gitu. Jadi nanti jawabannya dikasih tahu, kalian ngoreksi diri sendiri, terus silakan buat refleksi diri sendiri, muhasabah ke diri sendiri, apalan saya kayak gimana, berarti perlu ngapalin lagi, lebih berjuang lagi kalau misalnya nilainya jelek seperti itu. Nanti jawabannya dikasih tahu, kalian koreksi sendiri. Jadi nggak ada apa namanya, nggak ada rapotnya gitu, nggak ada sertifikat juga karena nanti kalau masalah sertifikat, eh, yang kalian kejar bukan sertifikat dari saya, tapi sertifikat dari JFT gitu atau sertifikat dari JLPT karena eh, kalau misalnya nanti kalian mau kerja ke Jepang, syarat yang diminta itu kan pastinya sertifikat JFT, bukan sertifikat kursus online, bukan sertifikat kursus di mana gitu kan, seperti itu ya. Jadi kalian ikut kursus di sini tujuannya bukan buat ngejar sertifikat tapi buat ngejar ilmu biar bisa ikut ujian. Nah, dari ujian JFT-nya itulah kamu kejar sertifikat gitu. Seperti itu. Nah, makanya karena targetnya ngejar sertifikat, berarti kan ilmunya harus benar-benar ngerti nih gitu. Kita belajar di sini tujuannya buat lulus JFT, bukan buat gaya-gayaan, wih gue paling pinter, wih nilai kuis gue 100 terus. Tujuannya bukan ke situ, tapi lebih ke ketika ada kuis ya, tujuannya bukan buat cari ranking di kelas kita di sini, tapi lebih ke buat
ngecek hafalan diri sendiri kayak gimana gitu. Makanya ngoreksi sendiri. Masalah kejujuran ya jujur ngoreksi sendiri. Masalah nilai ya silakan menilai diri sendiri gitu kan gitu. Jadi bukan bukan sensei yang menilai. Dan namanya menilai diri sendiri. Jadi buat yang belum bisa pun, aduh saya malu sensei kalau dites nanti saya ketahuan gak bisanya, ya nggak usah khawatir gitu kan. Yang tahu salah benernya kan ya cuman kita sendiri yang ngoreksi punya kita kayak gitu. Jadi idenya sensei mulai tahun depan, ya, dia bilangnya tahun depan ya, karena memang ini pertemuan terakhir kita di tahun ini nih 2025 ya. Nanti kita ketemu lagi udah di tahun 2026. Nanti pertemuan kita tahun 2026 itu mulai ada kuis. Jadi kalian hafalin kosakatanya ya. Daftar kosakatanya udah pada punya belum nih? Udah Sensei. Ah ya bagus. Kalau gitu ya itu hafalin daftar kosakatanya. Mulai pekan depan, mulai tahun depan itu akan ada kuis ya. Jadi siap-siap kuisnya nanti kayak gini. Kamu tinggal nulis aja di buku kalian, gitu kan. Nomor satu jawabannya apa, nomor dua jawabannya apa, nomor tiga jawabannya apa. Terus nanti, oh ya, waktu kuisnya paling cuma 10 menit aja, nggak usah lama-lama. Jadi kuis ini sekalian buat nungguin teman-teman yang join Zoom-nya telat, gitu. Jadi yang join Zoom-nya terlambat, ya kita belum ada materi, masih kuis dulu 10 menit. Cuman kalau join Zoom-nya telat, berarti nanti kuisnya ketinggalan waktu, gitu kan. Udah jalan 5 menit, baru gabung, ya udah waktunya 5 menit hilang buat kuis. Kuis cuma 10 menit, setelah itu dikoreksi, bukan dikoreksi sih. Saya kasih tahu jawabannya, silakan dikoreksi punya kuisnya masing-masing, silakan nilai diri sendiri. Nah dari situlah nanti kalian bisa menilai, bisa apa namanya, bisa muhasabah, bisa apa namanya, merefleksi diri, ngacak diri sendiri. Oh kemampuan saya segini, gitu. Ya, siap-siap ya. Jadi mulai pekan depan, mulai tahun depan kita ada kuis. Oke. Terus mulai tahun depan juga, saya berharap eh, pada ngupgrade diri nih, ya. Jadi nggak cuma angka tahunnya doang yang di-upgrade dari 2025 ke 2026. Kalian juga kalau bisa ngupgrade, nggak cuma ikut kelas gratis, tapi juga ikut kelas premiumnya. Karena nanti di kelas gratis itu pelajaran kita cuma terbatas di Bumpo sama Kana, hiragana katakana. Selesai belajar hiragana katakana, nanti belajar hurufnya itu masuk kanji juga. Cuman belajar kanjinya kita mentok kalau di kelas gratis itu cuman mentok sampai di bab 2 gitu. Bumpo nanti cuma mentok di bab 7. Selebihnya itu nanti lanjutnya di kelas premium gitu. Terus di kelas premium itu juga nanti ada pelajaran-pelajaran kayak latihan baca kanji, ada pelajaran kayak listening, ada latihan kaiwa gitu. Jadi kalau ikut cuman yang kelas gratis doang, berarti cuman dapat bumponya doang, gitu. Nggak dapat pendalamannya buat latihan dalam percakapan kayak gimana prakteknya. Gitu. Jadi saya berharap nanti tahun baru, semangat baru, angka tahunnya upgrade, kelas kalian juga pada upgrade ke kelas premium. Gitu. Oke. Nah kalau masalah kuis mah semuanya dapat, ya seperti itu. Oke, kayaknya gitu aja deh intronya nih udah 9 orang masuk, kita mulai pelajaran ya. Oke. Ada pertanyaan dulu, Anda? Ada pertanyaan dulu nggak tentang pelajaran yang kemarin-kemarin? Kita review dulu kalau ada pertanyaan. Tidak ada Sensei. Nggak ada, oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke pelajaran. Oh ya, ntar dulu. Saya mau ngecek dulu. Kalian lihat apa di layar? Apa yang kalian lihat di layar? Tulisan kanji, Oh, tulisan tapi kanji nggak ya. tahu artinya apa. Nggak tahu artinya apa. Oke, bagus. Nggak masalah. Nanti kita bahas. Oke. Eh,
Loh, ini saya mau nyembunyiin toolbarnya Zoom ini. Udah hilang. Oke, ya. Kemarin kita udah belajar tata bahasa, selang-seling. Sekarang kita masuk ke pelajaran huruf lagi, belajar kana lagi, ya. Karena nanti makin lama pelajaran kita itu makin ke sana banyak yang eh, tulisannya Jepang semua, gitu. Jadi harus bisa belajar bahasa Jepang juga ya, tulisan juga ya. Karena kan sebagian besar dari kita belajar bahasa Jepang kan tujuannya buat kerja ke Jepangan ya, bukan cuman buat cosplay, bukan cuma buat hobi nonton anime gitu kan. Jadi belajar huruf itu penting. Nah, sebelum belajar kanji, kita belajar kana dulu, hiragana, katakana, selang-seling sama belajar bumpunya. Kemarin kita udah belajar bumpu, sekarang kita lanjut lagi belajar kana. Oke, sekarang kita ke pertemuan ketiga. Kita masih belajar hiragana, belum masuk katakana, ya. Hiragana itu yang udah kalian pelajari ada berapa? Hiragana itu jumlahnya vokalnya ada berapa? A, I, U, E, O ada berapa vokalnya? 5 ya, 5. Terus konsonannya dari atas ke bawah, tapi di hiragana itu akasatana hama yarawa. Itu ada berapa konsonan? Akasatana hama yarawa. Ada 10. 10 konsonan ke bawah. 10 konsonan kali 5 vokal jumlahnya ada 50. Terus jangan lupa ada kotak-kotak yang kosong, sel-sel yang kosong. Di baris Y itu cuma ada ya yuk yuk. Y sama Y nggak ada. Berarti hilang 2, sisa 48. Terus di baris W itu cuma ada wa sama wo. Wi, wu, we nggak ada. Berkurang lagi 3, sisa 45. 45 ditambah N mati. Satu-satunya huruf mati itu ada di N. Jadi totalnya ada 46 huruf hiragana. Dah, hiragana itu cuman itu doang. Nggak ada huruf yang lain lagi. Ya, cuman ada masalah gitu ya. Yang 46 itu udah hafal semua belum? Nanti kita ada latihan baca nih buat ngetes hafal nggaknya ya. Oke. Nah, masalahnya adalah ada huruf-huruf bunyi-bunyi bahasa Jepang itu ternyata ada lebih banyak ketimbang jumlah hurufnya. Gimana? Jumlah bunyi lebih banyak daripada huruf. Ya, benar. Jumlah bunyi lebih banyak dari huruf. Bahasa Indonesia juga gitu kok. Contoh bahasa Indonesia deh. Huruf dalam bahasa Indonesia ada 26 dari A sampai Z, ya. Tapi ada bunyi-bunyi dalam bahasa Indonesia itu yang nggak ada hurufnya. Bunyi B, C, D ada hurufnya. Bunyi J, K, L ada hurufnya. Tapi ada bunyi yang hurufnya tuh nggak ada. Misalnya mau nulis kata sekarang hari apa? Minggu. Minggu ya, nulis kata minggu. Huruf M ada, huruf I ada, huruf G ada, huruf U ada. Tapi ada huruf yang ada bunyi yang hurufnya nggak ada, yaitu bunyi eng. Minggu ada bunyi eng di situ, hurufnya nggak ada. Terus gimana nulisnya? Nulis bunyi eng kalau hurufnya nggak ada? Ya udah, berarti pokoknya intinya pakai huruf yang ada, tapi dimodif ya. Nah modifnya tuh misalnya kalau bahasa Indonesia ada 2 huruf yang dipakai buat nulis satu bunyi. Ya, contoh misalnya huruf eng itu ditulisnya pakai 2 huruf N sama G, gitu kan? Ini ada orang Sunda nggak? Bahasa Sunda kan juga gitu. Ada bunyi yang hurufnya tuh nggak ada Latinnya. Makanya buat nulis bunyi itu
dipakai huruf Latin yang ada tapi dimodif. Itu misalnya bunyi, sensei bukan orang Sunda, jadi kalau ngucapinnya salah, ya mohon maaf ya. Misalnya bunyi e. Nah, itu nulisnya bukan pakai e. Soalnya kalau e mah dibacanya e, gitu kan. Dan nulis bunyi e gimana? Pak Sensei, Ya, kenapa? konbanwa. Konbanwa, saya konbanwa. Ya. Nulis bunyi e gimana tuh dalam bahasa Sunda? Ya udah pakai huruf yang ada tapi digabung e sama u dibacanya e, gitu kan. Contohnya nulis kata hitung, gitu kan. E-nya nulisnya pakai huruf e sama u. Atau ada juga yang huruf yang udah ada tapi dikasih tanda khusus. Misalnya, eh, misal mana nih? Kalau mau nulis komen di komen kali. Nah, misal dalam beberapa bahasa di bahasa Indonesia ada huruf seperti ini, bunyi e, ya. Tapi karena nunjukin bunyi yang nggak ada hurufnya, akhirnya dari huruf e dikasih tanda tambahan, misalnya tanda begini, atau e-nya dikasih tanda begini, akhirnya jadi berubah bunyi, gitu kan, seperti itu. Atau, nah, dalam pelajaran kita deh, ya, dalam pelajaran kita, ketika sensei nulis bahasa Jepang pakai huruf Latin, kan bunyi-bunyi bahasa Jepang banyak ya, yang huruf Latinnya nggak ada. Kalau kaki ku keko mah gampang ya, k a ki i ku u ke e ko o. Cuman kayak shi, huruf sh itu kan nggak ada di Indonesia. Nah, nulisnya gimana? Nah, tergantung. Ada yang nulisnya pakai huruf sh, tapi kalau sensei lebih suka nulisnya pakai sy, shi, gitu kan? Bunyi sh, nggak ada hurufnya di Indonesia. Jadi kalau nulis bunyi sh, gimana? Ya dua huruf ditulisnya. Atau misalnya dalam bahasa Jepang itu ada vokal ganda. Misalnya arigato, ya. Nah, nulis vokal panjang gimana? Ya udah pakai huruf yang ada dikasih tanda strip di atasnya, gitu kan? Jadi sebenarnya pakai huruf yang ada itu kita udah bisa nulis semua bunyi yang ada di bahasa itu. Nah, termasuk bahasa Jepang. Ya. Nah, dalam bahasa Jepang, hiragana udah jumlahnya cuma 26 itu doang, nggak ada yang lain. Nah, tapi ada bunyi-bunyi yang di tabel hiragana kemarin itu nggak ada. Contoh misalnya, ada bunyi kagi. Ini artinya kunci. K ada, ki ada, tapi gi nggak ada. Kazoku, k ada, ku ada, zo nggak ada. Dan banyak contoh lain. Da nggak ada, tapi ada kata daigaku. Terus ada lagi uriba, ya, ada huruf ba, bunyi ba, ada lagi bunyi pi di sini. Nah, itu kemarin di tabel hiragana nggak ada pi, ya. Kan urutan konsonan cuma akasatana hama yarawa. Nggak ada akasatana hapa yarawa gitu. Pa nggak ada. Ya. Jadi pi itu nggak ada. Nah, terus gimana dong? Ada bunyinya, tapi nggak ada hurufnya. Caranya gimana? Ya sama kayak bahasa Indonesia. Pakai huruf yang ada, tapi dimodif sedemikian rupa, itu jadi bisa melambangkan bunyi-bunyi yang tadi nggak ada itu. Ya, contohnya ada apa aja tadi? G, gagigu gego, terus Z, zazizu zezo, terus D, dadidu dedo, B, babibu bebo, dan P, patu pepepo. Itu nggak ada hurufnya. Nah, nulisnya gimana caranya? Nah, caranya adalah dari huruf yang ada tapi dimodif. Ya, caranya gini. Kalau kita mau bikin huruf yang ada bunyi G-nya, itu kita nulis dari baris K, ya, tapi hurufnya dikasih tanda petik dua. Nah, tanda petik dua ini namanya teng-teng. Mungkin itu disebut teng-teng karena inspirasinya kata orang Jepang pas nulis tanda dua titik ini bunyinya teng-teng gitu. Ya kalau kita mau protes karena bunyinya nggak tong-tong atau ting-ting ya suka-suka orang Jepang ya. Orang Jepang nyebut teng-teng ya udah kita nurut aja. Bunyi-bunyi di baris K kalau dikasih tanda teng-teng itu jadi berubah ke baris G. Contoh misalnya
kakiku keko. Kalau dikasih tanda petik, tanda teng-teng, bunyinya jadi ga, gi, gu, ge, gu. Nah, jadi bisa dia tuh nulis kagi, ya. Berarti nulis gi itu dari hiragana ki dikasih tanda teng-teng. Nah, kalau ki kan ada, ya. Bunyi Z itu diambil dari S, ya. Contohnya tadi ada zo, berarti nulisnya pakai hiragana so, dikasih tanda teng-teng, itu jadi zo. Nah, yang berubah itu cuma konsonannya doang, vokalnya enggak. Jadi kalau sa dikasih teng-teng, A-nya tetap A, S-nya aja yang berubah jadi Z. Sa dikasih teng-teng jadi za. So dikasih teng-teng jadi zo. Ta dikasih teng-teng jadi da. Hanya konsonannya yang berubah, vokalnya enggak. B bikinnya dari H, P bikinnya juga sama dari H, cuman beda tanda nih, ya. Kalau H dikasih tanda teng-teng jadi B, nah kalau biar jadi P itu dikasih tandanya bulat. Nah, bulat ini orang Jepang nyebutnya maru. Secara harfiah, maru itu artinya lingkaran. Oke. Ya, jadi buat bikin bunyi-bunyi ini itu bikinnya dari huruf-huruf yang di baris ini, tapi dikasih tanda teng-teng atau maru, nanti bunyinya jadi berubah. Oke. Nah, jadi buat ngapalin ga, gi, gu, ge, go, za, zi, zu, ze, zo, da, di, du, de, do, dan pawe ini, ya, berarti ada 25 huruf lagi ya. Vokalnya ada 5, a, u, e, o, konsonannya nambah 5, g, z, d, b, p, totalnya kalau dikali, ya berarti jadi 25 bunyi. Nah, nggak usah ngapalin 25 bentuk lagi ya. Cukup apalin 5 rumus ini aja. Ngapalinnya juga nggak susah kok, ya, dilogikain aja. Kenapa G dari K? Itu karena G sama K ngucapinnya pakai organ mulut yang sama, ya. Dia pakai bagian belakang sini, lak-laan. Nggak tahu lah. Kalau sensor orang Jawa nyebutnya lak-laan. Ya bahasa Indonesianya apa ya? Saya nggak tahu. Anak tekak mungkin ya. Bahasa daerah lain saya nggak tahu. Pokoknya sini lah. Tapi kalau anak tekak kan di dalam sini ya, sebelah sini. Ga, ka, ya. Coba misalnya kalau kita ngucapin ga, ka, itu kan kita ngucapinnya yang ditempelin bagian mulutnya di dalam sini. Nah, kalau sa, za, itu yang diucapinnya sama-sama pakai ujung lidah depan. Da, ta, juga sama ujung lidah depan, cuman bedanya kalau za, sa itu udaranya masih bisa ngalir. Kalau da, ta, udara ketahan, nggak bisa ngalir kalau nggak ada vokalnya. Mentok, mentok, ya, seperti itu. Nah, B kok dari H, P kok dari H, nggak nyambung nih B sama H, P sama H. Ya, nah nyambungnya B sama P, B sama P itu sama-sama bunyi bibir, ya, karena sama-sama bunyi bibir, ngambilnya dari huruf yang sama yaitu H. Nah, cuman kenapa H sensei kok bukan dari M? M kan bibir juga, nah itu saya nggak tahu, ya. Tapi pokoknya ngambil dari H. Nah, cuman bedanya biar satu B satu P, nah beda di tanda petiknya. Jadi tabel hiragana untuk bunyi-bunyi yang ini jadinya seperti ini, gitu. Kalau kita bikin bentuk tabel. Vokalnya tetap A, I, U, E, O. Konsonannya ada G, Z, D, B, P. Nah, bikin G dari baris K. Berarti aslinya dari kakiku keko. Dikasih tanda teng-teng di kanan atas nih. Bunyinya berubah jadi ga, gi, gu, ge, go. Bunyi Z dari baris S. Jadi tulis di sini ada sashi, su, seso. Dikasih tanda teng-teng berubah jadi za, ji. Bukan zi, ya, tapi ji. Berarti ini ada merah-merahnya nih ya. Ji bukan zi. Za, ji, zu, ze. Sorry, ini typo. Ya, kalau ini benar jadi ji bukan typo. Kalau ini typo. Ya, ini harus zo bukan zu. Ya, sorry. Za, ji, zu, ze, zo. Lah, kok beda sensei? Kok ji bukan zi? Nggak kompak sama yang lainnya? Karena di tabel hiragana aslinya baris S juga ini berubah sendiri beda. Bukan sashi tapi sashi. Ya, ada bunyi y-nya gitu, shi. Nah, di sini juga berubah. Za, ji, bukan za, zi. Oke. Di baris T, kalau kasih tanda petik jadi D. Tanda teng-teng ya, jadi D. Ya. Terus baris T-nya aslinya
ta, ci, ci, teto. Nah, ini juga sama, ci, ci, bunyinya berubah. Ya, nggak sama kayak teman-temannya yang titu tapi ci, ci. Nah, pas dikasih teng-teng, bunyinya juga sama. Bukan di du, tapi zi, zu. Loh, jadi sama dong sama atasnya, Sensei. Ini ji, ini juga ji. Ini zu, ini juga zu. Iya, benar. Ya. Oke. Nah, karena ada bunyinya sama kayak gini, nah bunyi yang ini, yang ci teng teng sama su teng teng, itu di Jepang sekarang jarang dipakai. Jadi kalau nulis ji sama zu itu pakainya yang atas. Ya. Nulis ji itu shi teng teng, nulis zu itu su teng teng. Yang bawah ini jarang banget dipakai, tapi ada. Ya. Bukan nggak ada. Ada tapi jarang banget. Jadi kalau kamu nemu kata ji misalnya eh, misalnya niji artinya pelangi. Misalnya kanji, nama huruf di Jepang. Nah, ji-nya itu nulisnya pakai shiteng-teng, bukan pakai citeng-teng. Zu, misalnya nulis nama Shizuka. Nah, zu-nya pakai suteng-teng, bukan pakai suteng-teng ya. Pakainya yang atas. Nah, kalau B sama P, tetap bunyinya semua normal. Babi, bu, bebo. P jadi papi, pu, pepo. Lah kan ini beda, Sensei. Hahifu, Sensei, bukan hu. Kok bunyinya tetap bu, Sensei? Ya, karena memang kalau masalah bunyi konsonan ini nggak nyambung, ya nggak nyambung. Tapi nyambungnya di sini bu sama pu. Nah, bunya normal, punya juga normal. Seperti itu. Nah, jadi dari tabel ini sekarang kita udah bisa tuh nulis yang ini. Oke, coba kalian tulis di kertas, terus biasa kayak yang dulu kirim ke grup WhatsApp, ya. Pertama tulis kagi. Saya kasih waktu 5 hitungan aja ya. Oke. Kazoku. Oke. Daigaku. Oke. Uriba. Oke. Enpitsu. Oke. Ada pertanyaan? Ada yang bingung? Ada masalah? Eh, coba minta diulang sensei, Hmm? minta diulangi. Minta diulang. Ya, Hmm. Oke. Kita ulang singkat aja ya. Kita ulang singkat aja. Nanti kalau misalnya Harisang butuh pengulangan yang lebih apa namanya? Yang lebih lengkap, nanti ini kan direkam nih, Zoom-nya nih. Direkam, nanti diupload ke YouTube, bisa tonton di YouTube ya, bisa diputar-putar, diulang-ulang sampai paham. Jadi sekarang di sini mah saya ngulang ringkas aja ya. Jadi gimana buat nulis bunyi-bunyi yang nggak ada di sini ya, contohnya kayak bunyi gagi kayak ini, gi, gagi gu gego, z, za, ji, zu, ze, zo, d, dadi du, daji, zu, dedo, B, babi, bu, bibo, dan P, patu, pepepo, itu ada bunyi-bunyi kayak gitu, tapi hurufnya nggak ada. Nah, bikinnya, jadi gimana? Bikinnya, untuk bunyi-bunyi yang ini, bikinnya itu dari huruf-huruf yang ini, tapi dikasih tanda teng-teng atau maru. Hasilnya jadi seperti ini. Jadi bunyi G, itu nulisnya pakai kaki kokeko dikasih tanda teng-teng. Itu bunyinya berubah jadi
gagigu gego. Z dari baris S, sashi suseso dikasih tanda teng-teng jadi zajizu zezu. D, B, P juga sama konsepnya. Dari huruf yang ada sebenarnya ya, D dari T, tachiceteto, B dari H, HIVH, P juga ada sama dari H. Cuman dikasih tanda petik, itu bunyinya jadi berubah seperti yang ada di layar. Gitu. Jadi dengan tambahan ilmu ini sebenarnya kita udah bisa nulis bunyi-bunyi dalam bahasa Jepang lebih banyak seperti itu. Oke, gimana Harisan? Ada pertanyaan lagi? Yang lain juga boleh nanya. Oh, oke, oke. Oke, tadi yang ini udah sempat nulis Harisan. Kagi udah sempat nulis belum? Nah, nah itu yang maksudku mau diulang. Kecepatan tadi, sensei. Oh, ininya ya udah. Kalau ini kecepatan berarti setel lagi YouTube-nya. Nanti kan ini diupload di YouTube. Setel YouTube-nya. Nah, kalau YouTube kan bisa di pause tuh, ya. Ya, Tonton YouTube-nya, ya. pause, tulis kagi gimana, boleh sambil lihat tabel hiragana dan sebagainya. Nanti kalau udah tulis, nah foto kirim di grup WhatsApp biar dikoreksi sama sensei atau sama SMP-SMP gitu. Ya, gitu. Oke. Ngumpulinnya nggak harus di sesi ini ya, bisa nanti malam, bisa ngirim besok, nggak masalah. Ya, jadi nggak usah. Yang penting paham, bukan cepatnya, tapi pahamnya. Ya, oke. Lanjut. Ya, dulu ada pertanyaan nggak? Cik Semenggari Mas Kak, ada pertanyaan? Oke, skip. Nggak ada respon, skip. Ya, berarti nggak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan ya nggak apa-apa, tinggal cung aja gitu kan. Kan di Zoom kalian ada fitur ini kan, tunjuk tangan. Nah, itu manfaatin aja. Kalau ada pertanyaan pas saya lagi menjelaskan. Oh ya, itu termasuk adab ya, etika. Nanti ketika kalian ke Jepang, adab itu penting banget. Ya, ketika kalian mau nyelak, mau nanya, nggak dilarang, silakan. Cuman adabnya, etikanya adalah kamu tunjuk tangan dulu, gitu. Ya, jadi jangan motong pas saya lagi jelasin. Tunjuk tangan, ada fiturnya itu di Zoom. Nanti pas saya ngeliat, oh ini ada tunjuk tangan, misalnya nih Harisang nih. Oh, ya Harisang silakan nanya. Nah, ya, kalau sensei lagi ngejelasin, lagi tanggung, ya sensei terusin dulu, gitu kan. Selesai ngejelasin, baru ya silakan Harisang nanya. Nanya di fitur chat Zoom juga bisa sebenarnya, tapi saya jarang ngecek chat Zoom ya. Atau malah mendingan ini nanya di chat grup WhatsApp aja. Ya. Oke, lanjut. Nah, ada masalah lagi nih. Ada masalah lagi, itu bunyi-bunyi yang kedengaran ada bunyi Y-nya gini. Ya, ada ya, ada kya, ada kyo, kyo lagi, sha, beda sama sa, ya. Sa, sha itu beda. Ya, ini Isya bukan Isa, ya. Dokter Isya bukan Isa. Nulis sya sama sa itu beda. Bunyinya beda, tulisannya beda, ya. Nah, terus ada show. Itu gimana nulisnya? Nah, kemarin kita belajar bunyi-bunyi ini tuh nggak ada di tabel. Ya, itu nggak ada, ya. Kalau K ada, Ki ada, Kya nggak ada, Ya ada, Kya nggak ada, Kyo nggak ada, Sa ada, Shi ada, Sha nggak ada. Nah, gimana tuh bikinnya kayak gini? Ya, nah bikinnya caranya adalah gunakan apa nih? Bacanya nih. Pada di mute. Ini bacanya ya, yu, yo kecil. Ya, jadi buat bikin bunyi-bunyi yang ada kayak efek-efek, kayak ada kedengaran bunyi y-nya gitu kayak tadi kyo, kya, sha, itu nulisnya pakai ya, yu, yo kecil. Ya, nah itulah makanya kenapa kalau saya nulis
sya itu sebenarnya saya lebih suka nulisnya pakai y, s-y-a. Nulis sya, misalnya tadi isya ya, saya sih lebih suka nulisnya begini, isya. Kenapa? Karena bunyinya memang dibacanya SY gitu kan. Daripada kalau ditulis begini, kan kalau kita orang Indonesia yang mayoritas Muslim, kan kalau ada bunyi SHA kadang sering dibaca dikira bunyinya sama dengan ini ya, so ya, padahal beda ya. Ini bunyinya lebih mirip sama bunyi ini, sya ya, makanya saya lebih suka nulisnya pakai SY. Itu alasan pertama. Alasan keduanya, buat bikin sya itu ternyata memang pakai huruf ya, ya kecil. Nah ini huruf ya, bukan pakai h gitu. Ya itu makanya saya lebih lebih prefer nulis isya itu pakai y. Ya nulis misalnya kemarin apa masta itu lebih suka nulisnya pakai y kalau pakai romanji atau huruf Latin ya. Itulah kenapanya. Ya. Karena untuk bikin bunyi-bunyi kayak gitu, itu kita pakainya huruf ya, yu, yo kecil. Ya. Nah, maksudnya gimana cara pakai yo kecil? Caranya di sini. Nah, oke. Ya. Nih, nulis kia, tadi kan ada kia ya, okiaku misalnya. Nulis kia, itu nulisnya gini, pakai ki, kita tulis ki dulu, terus kasih ya kecil. Ya. Nulis Q pakai ki tambahin u kecil. Nulis kyo pakai ki tambahin yo kecil. Jadi kya kyo nulisnya sama nulisnya gini. Pakai ki ditambah ya yo kecil. Ya. Nah, karena pakai yo kecil kan nggak ada ya huruf y sama y. Nah, itu makanya juga ki sama kie juga nggak ada ya. Makanya di tabel ini vokalnya cuma 3 baris ya yu doang karena di baris y emang juga cuma 3 huruf doang. Kya kyu kyo, sya shu syo, cha chu cio, nia niu nio dan seterusnya. Oke. Polanya caranya gitu. Tambahin aja ya kecil, yuk kecil atau yuk kecil tergantung kita mau bikin mau ngeditnya jadi gimana. Nah, masalah huruf besarnya yang di depan itu kalau kita mau bikin kya kyu kyo depannya pakai ki. Sha shu sho pakai shi. Cha chu cho pakai chi. Nah, kita bisa ambil kesimpulan berarti huruf depannya ini kita pakai huruf yang dari baris i, dari kolom i gitu ya. Lihat depannya ki, shi, chi, ni, hi, mi, ri. Termasuk yang dikasih teng-teng juga bisa. Gi, ji, ji juga, bi sama pi ya. Jadi dikasih teng-teng juga sama ya. Misalnya ji dikasih ya kecil juga sama, bunyinya berubah jadi ja atau ada juga yang nulisnya JYA juga nggak masalah. Ya, gitu. Oke. Jadi polanya seperti itu. Oke, jadi fungsi ya kecil itu mengubah vokal. Jadi saya tegesin lagi. Ini kalau teng-teng maru itu fungsinya ngubah konsonannya ya. Fungsinya ngubah konsonannya. Ini K jadi G, S jadi Z, vokalnya nggak berubah. Nah, kalau ya kecil kebalikannya. Konsonannya nggak berubah, vokalnya yang berubah. K-nya tetap K, ki depannya K tetap K, cuman bunyinya yang berubah. Yang tadinya ki berubah jadi kya, ki jadi Q. Oke, jadi ginilah. Contoh lain misalnya ini B, ya, ini B. Dikasih ya kecil, i-nya ini hilang, berubah jadi ya, karena ini ya, jadi bia. Nah kalau ininya yu, ya jadi biu, gitu. Kalau ini yo, ya jadi bio, gitu. Oke. Terus konsonannya ingat selalu dari baris i. Oke. Seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Nah kalau nggak ada, ya Linasang kenapa?
Mau nanya, Kak? Nggak jadi Sensei, mohon maaf. Kok nggak jadi? Ya udah, oke. Kalau gitu, coba nih latihan. Tulis 5 hitungan, terus kalian foto di kertas, terus kirim ke grup WhatsApp ya. Yaku. Oke. Oke aku. Oke. Kyoka. Oke. Kyoku. Kyoku mau nggak usah. Isha. Oke. Chisho. Plus satu lagi saya kasih soal bonus. Ninja. Gimana bikin ninja? Oke. Dah, selesai teorinya untuk pelajaran Teng-Teng Maru ini. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kita coba masuk ke latihan baca. Saya pengen ngetes, pengen latih baca. Ada pertanyaan dulu nggak? Belum ada Sensei. Oke, siap. Kalau nggak ada, kita tes baca ya. Saya mau ngabsen dulu di sini yang datang ada siapa aja nih. Saya catat ada Dita, Dita Sang, Soste Lina Sang, terus Ana, Haris, Heru, Alfi. Loh, kok cuma 6? Oh iya benar cuma 6. Oke, 7 sama saya. Oke, kita latihan ya. Ini nanti saya share di grup WhatsApp. Silakan buat latihan baca. Ya, ini bacanya apa? Tulis romajinya di sini, di print aja. Kalian silakan di print masing-masing. Nah, kalau ini kebalikannya. Ada tulisan Jepang, hiragana gimana? Kalian tulis aja. Terus ini belajar nulis rapih, belajar nulis bagus, ya. Namanya masih belajar, mungkin tulisannya masih jelek, masih acak-acak, masih miring sana, miring sini, betul-betul gak bagus. Nah, ini gunanya buat latihan nulis bagus. Sama kayak anak-anak adik-adik kita di TK ketika belajar abjad, kan ada pelajaran tuh nebelin huruf. Nah, ini juga sama. Kalian tebelin nih. Ada tulisannya kan warnanya abu-abu nih. Kalian print terus tebelin ya biar rapi. Mau ngikutin model 1 tebelin, model 2 juga tebelin. Nah, Jibunde itu model kamu sendiri. Mau ngikutin model 1 silakan, ngikutin model 2 juga boleh. Tulis di sini Romaji. Nah, ini bacanya apa? Tulis bacanya pakai huruf Romaji huruf. Jadi nanti saya share di grup. Terus, nah ini yang mau latihan baca. Nah ya,
Nah, ini kita mau latihan baca ini, eh, latihannya gini. Jadi sensei maunya semuanya pada nyalain ini ya, nyalain mic ya, nyalain mic, kecuali yang backgroundnya lagi misalnya ada anak kecil lagi main, ada bayi misalnya, eh, demi privasi tetap mati sih nggak apa-apa mic-nya ya. Cuman kalau emang kondusif ya mic-nya nyalain. Terus karena nanti kalian akan baca ini satu persatu ya. Terus nanti ganti orang kalau sampai titik atau sampai koma atau salah baca ya. Jadi kalau salah baca titik koma ganti orang. Nah, kalau ganti orangnya karena titik atau koma bagus ya. Tapi kalau ganti orangnya karena salah baca atau lama ya itu berarti perlu belajar lagi, perlu latihan lagi. Nah, urutan bacanya diingat-ingat ya. Karena kan ini kalau bukan di kelas fisik nih. Kalau kelas fisik kan tetap muka kelihatan nih duduknya siapa di samping siapa gitu ya. Kalau ini karena di Zoom, jadi duduk siapa di samping siapanya nggak kelihatan. Nah, urutannya udah sensei tentukan aja. Itu yang baca pertama nanti Dita, kalau salah atau titik-titik koma itu ganti ke Lina, Ana, Haris, Heru, Alfi. Setelah Alfi balik lagi ke Dita. Cuman, saya mau tanya lagi nih. Ini semuanya bisa nyalain mic nggak? Kalau ada yang, Bisa Sensei Mas. oke. Kalau Bisa. ada yang nggak bisa nyalain mic, ya karena mic-nya rusak atau karena di rumahnya ada privasi yang harus dijaga, berarti nggak bisa ikut latihan baca. Dita bisa ikut ya? Hai Sensei. Lina bisa ikut? Bisa. Bisa. Ana bisa? Bisa Sensei. Ana ikut latihan baca. Haris ikut latihan baca? Bisa nyalain mic? Bisa. Bisa. Herusan? Heru bisa? Oh, nggak bisa mungkin ya. Oke, Bisa. berarti nanti Heru di skip. Alfisang bisa? Bisa Sensei, bisa. Alfisang ikut. Emasang Dek, bisa? Nggak bisa gitu, maaf lagi di luar. Oh, iya. Tapi kira-kira nanti bisa apa namanya ikut latihan baca. Kayaknya nggak bisa sih ini. Oke, ya udah berarti Herusang sama Oke, berarti Herusang sama Emasang di skip nanti pas latihan baca ya. Berarti kita yang main cuma 5 orang nih. Oke. Sip. Ya, silakan. Dimulai dari Ditasang. Baca ini. Mirasang wa mainichi shiji ni akimasu. Sici apa? Shichiji ni akimasu. Oke, lanjut Lina. Mic-nya selalu standby aja biar cepet. Oh iya, Sensei kira aku udah ini. Eh, Asagu hangwa itsumo pangto pohides. Oke, Ana. Dan satrika is sae ikimasu. Oke, Haris. Aisyah wa Guji Kara Koji Made Mades. Oke. Alfi. sore kara Hah? terebio nimas. Oh, kok sore kara? Ini. Yang Ini. maaf Sensei. Oke. Ji uchie kairimasu. Si Jini Uchiye Kairimas. Oke, Ditasang. Shichiji hang ni banggohan o tabemasu. Oke, Lina-san. Sore kara Sore derebi kara o terebio nimas. Ah, ini Lina. Oh, Lina-san. maaf Sensei. Iya. Lina.
Sore kara terebi o mimasu. Oke, Ana? Kono, Ana? kono, Oh, ini? eh, kan, oh, panjang nggak sih? Iya, E-nya panjang. Ada strip di Eh, atas vokal dibaca panjang. ko, basin, basin, bungo, si bungo, yomimasu. Oke, Haris? Yoru, yoru, junichi, ni, ni, niremas. Ini salah. Ni, Oke, udah salah ganti orang ya. Alfisang dari sini. Yoru 12時に寝ます。 Oke, balik lagi ke Dita. Doyobi ni chiyobi wa, Apa? Ulang, Dita? doyobi to nichiyobi wa hatarakimasen. Oke, Lina-san. Doyo biwa asa toso kang ikimasu. Oke, Ana. Tenis shimasu. Oke, Haris. nichio, wa doko no, Salah. doko, Salah. Oke, Alfi. 日曜日はどこも行きません。 Oke, 休み Dita. Yasumimasu. Oke, bagus Maya udah pada lancar-lancar. Oke. Oke, bagus lancar. Oke, sip. Nah, ini latihan baca nanti memang seperti ini. Tiap pertemuan hiragana, tiap bab hiragana katakana, nanti akan ada latihan baca seperti ini buat ngelancarin. Terus tingkat kesulitannya nanti nambah, maksudnya nambah. Ini kalau huruf-huruf yang belum dipelajari itu masih sensei kasih cara baca di sini, ya. Ini kan mi katakana, ra katakana, ini n mati itu bunyinya ternyata nggak selalu N, bisa dibaca eng, bisa dibaca yang lain, itu bunyi gimana, terus ada, ini hak kok dibaca wa, gitu kan, nah ilmunya kan belum belajar, nah itu sensei masih kasih nih cara bacanya, gitu, ya, nah nanti dengan bertambahnya ilmu, makin banyak yang dipelajari, nah itu ilmunya harus dipakai, nah biar ilmunya kepake, bantuan-bantuan ini, cara baca ini nanti lama-lama hilang, terus nanti lama-lama tulisannya kayak Arab gundul, ya. Tapi kalau ini mah bedanya huruf Jepang gundul, nggak ada harokatnya, nggak ada cara bacanya, harus hafal semua, ya. Nah kalau sekarang mungkin ini katakana belum belajar, nggak apa-apa. Ini teng-teng baru belajar tadi, nggak apa-apa, sensei kasih cara bacanya. Nah yang pertemuan berikutnya itu udah nggak ada lagi cara baca kayak gitu, ya. Ngikutin sih. Sekarang kita kan belajar teng-teng maru nih. Nah pertemuan berikutnya yang teng-teng maru, yuk kecil, nah nggak ada lagi cara bacanya. Cuman kalau yang katakana, ya tetap masih ada kan katakana belum belajar. Jadi nanti latihan-latihannya itu tingkat kesulitannya bertahap berkembang sesuai dengan kalian belajarnya sudah sampai mana. Gitu. Oke. Nah, udah deh selesai materi ini cuma sampai sini aja. Oke, 1 jam doang kita belajar berarti untuk hari ini. Pertemuan berikutnya kita mau lanjut ke Kanazukai, ya. Kanazukai itu kita akan belajar tentang ejaan. Jadi kita kan udah belajar hiragana nih, udah belajar nulis kata juga tadi di sini, ya, belajar nulis kata. Nah, kyoka, isya, okyaku ini kan cuman kata nih. Nah, gimana caranya bikin kalimat? Gimana caranya bikin wacana sampai bisa bikin yang kayak gini, ya, tulisan panjang begini. Nah, itu kan butuh EYD. Kalau bahasa Indonesia itu ada EYD, ejaan yang disempurnakan. Itu zaman sensei sekolah dulu sih. Kalau sekarang namanya kalau nggak salah berubah jadi PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Itu ilmu tentang gimana nulis kalimat, kapan pakai huruf besar, kapan huruf kecil, tanda bacanya pakai apa, titik, koma, garis miring atau gimana gitu kan. Nah, itu nanti akan kita pelajari di pertemuan tahun depan. Ya, seperti itu.
Oke. Untuk hari ini ya sampai sini aja pelajarannya. Terus untuk tahun depan jangan lupa mulai apalin kosakata karena mulai tahun depan itu ada kuis kosakata baik yang kelas gratis maupun kelas premium semuanya ada kuis kosakata. Terus Sensei pesan lagi wanti-wanti Sensei berharap di tahun depan nggak cuman angka tahunnya aja yang di-upgrade tapi juga kalian semua pada upgrade nih ya ke kelas premium biar bisa ikut belajar listeningnya, biar belajar ikut conversationnya dan segala macam. Nanti premium itu pelajarannya lebih banyak karena kalau premium itu belajarnya 3 kali sepekan gitu. Kalau yang kelas gratis kan cuman minggu doang nih. Kalau yang kelas premium itu belajarnya 3 kali sepekan. Jadi makanya pelajarannya lebih dalam gitu. Cuman kalau misalnya nggak ikut pun ya berarti ikut kelas gratis doang, cuma dapat kelas bumponya aja ya, masih dapat pelajaran bumponya gitu. Oke, terus ada promo tahun baru nih ya, ada promo tahun baru. Itu kalau promo tahun baru karena tahun barunya ke tahun 2026 itu ada, saya stop aja lah berbagi. Oke. Nggak tahu caranya berhentikan berbagi. Oke, ya udah nggak usah. Oke, ada promo tahun baru itu berlaku untuk semuanya ya, baik yang udah ikut kelas gratis atau belum, semuanya itu iklannya ada di Instagram, ada di mana-mana. Ya, diskonnya 26%. Nah, khusus buat yang udah jadi anak udah ikut kelas gratis tuh ada hadiah tambahan nih, hadiah akhir tahun. Ya, diskonnya harganya diturunin lagi jadi cuma 200.000 aja. Cuman itu paling lambat pendaftaran malam ini ya. Kalau daftarnya besok berarti promonya ngikutin promo yang lain. Cuma diskon 26% biar 260.000 gitu. Jadi upgrade ya. Seperti itu. Tentang materi hari ini gimana? Ada pertanyaan nggak? Belum ada Sensei. Sensei, aku boleh izin tanya. Silakan. Untuk yang kelas premium itu waktunya itu kapan ya mulainya? Waktunya jadwalnya tiap Selasa dan Jumat malam jam 8 sampai jam setengah 10. Itu karena Sensei kan ngajar di LPK juga tuh, baru selesai ngajar itu jam 4. Terus perjalanan pulang itu jauh, sampai rumah kira-kira jam 7 ya, Sensei perlu istirahat dulu, mandi dulu, sholat isya dulu mungkin gitu ya. Jam 8 baru kita mulai sampai jam setengah 10 setiap hari Selasa sama Jumat. Terus kalau untuk kelas gratisnya tetap hari Minggu jam 7. Jadi nanti kalau udah ikut kelas premium, belajarnya 3 hari sepekan itu, Minggu malam tetap ikut kelas gratisnya, karena di kelas gratis itu nanti kita belajar bumpo, jadi ikut premium atau enggak, tetap belajar bumponya dapat di hari Minggu. Terus yang kelas premium dapat ilmu tambahan di hari Selasa malam sama Jumat malam, itu belajarnya selain bumpo. Bumpo mah belajarnya di selain bumpo sama hiragana katakana. Ya nanti bisa belajar listening, belajar conversation seperti itu. Gitu. Oh iya, baik, makasih Sensei. Oh ya, terus kalau misalnya Linasa ngerasa, ya Selasa malam ya, aku kerja nggak bisa ikut gitu kan, nggak ada masalah sih sebenarnya ya, karena nanti itu juga bakal Sensei rekam, terus Sensei share di grup WhatsApp. Nah, kalau yang itu Sensei nggak akan share di YouTube gitu ya, jadi share-nya di grup WhatsApp linknya. Jadi meskipun ketinggalan pelajaran sama kayak kelas gratis itu kan, Sensei maaf izin kondangan, Sensei maaf izin ada lembur apa gitu kan, nggak bisa ikut pelajaran, nggak masalah, insya Allah ilmu mah nggak akan ketinggalan, bisa nonton di YouTube yang kelas hari Minggu gitu kan. Nah yang kelas hari Selasa sama Jumat, Sensei nggak bisa ikut nih, gimana nih gitu kan, nggak masalah, ilmu mah nggak akan ketinggalan, nanti kalian bisa tonton linknya di
WhatsApp. Jadi nanti yang ikut kelas premium itu nanti ada grup WhatsApp spesial buat yang kelas premiumnya. Jadi nanti diskusinya juga lebih dalam. Diskusi masalah percakapan segala macam gitu kan. Itu. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan ya mungkin cukup sampai sini aja. Kalau Zoom-nya sudah ditutup, baru kepikiran, oh iya mau nanya ini lupa, gitu kan? Ya biasa, tanya aja di grup WhatsApp, ya. Terus tugas-tugas yang tadi, latihan nulis, ya itu juga sama. Latihan nulis yang tadi ada Isya, ada Kazuku, segala macam. Itu juga tulis, foto, kirim di grup WhatsApp. Gitu, jangan lupa. Ya. Terus apalagi yang mau disampaikan itu aja. Oh ya, apalin juga kosakata. Pekan depan kita mulai ada kuis kosakata. Itu aja mungkin yang perlu disampaikan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita udah di sini. 1, 2, 3. Oke, nggak ada pertanyaan. Ya udah, Cak. Mata Reneng. Sampai ketemu lagi tahun depan. Ya. Otskar semua. Oh ya, Desa. Oh iya, ini ada. Arigatou gozaimasu, Sensei. Oh, ini ada obrolan. Saya baca obrolan dulu ya. Kalian kalau mau keluar silakan, nggak apa-apa. Saya lagi baca-baca chat. Ini nih obrolan. Oh, Alfikum nulis Kazoku, Daigaku, Uriba, Empitsu. Bener, Alfi. Alfi nulis Hyakunya salah nih. Alfi udah keluar belum? Oh, masih di grup ya Alfi ya. Alfi nulis Iya. Hyakunya salah nih. Hya, Hya, Ya, ya. nulisnya H sama ya kecil ya. Itu depannya bukan H tapi pakai Hi. Ya, Hi sama ya kecil. Ya, ku. Nah, ku-nya mah nggak usah pakai yu kecil. Ku aja biasa. Ya, kau Oke, udah benar. Sensei. Oke. Kita hadir sensei. Oke. Ya udah, siap. Itu aja. Oke, terima kasih Sensei. Ya, sama-sama Alfikum. Maaf sensei, tadi nggak bisa on mic. Ya, nggak apa-apa. Wah, Masang masih setia menemani. Masang, nanti setia Masang. Oh, keluar juga.